Halo teman-teman semua, kali ini kita bakal lanjut lagi untuk nyobain fitur dari Golang. Ini kita bakal nyobain salah satu standar library, yaitu flag. Oke, coba kita buat satu file baru namanya main.go. Tapi sebelumnya kita buat dulu satu modul gitu ya, go mod init. Saya kasih nama learn id, learn example gitu ya. Ini contoh aja gitu. Oke, lalu di sini kita buatnya package main seperti biasa, function main sebuah entry point gitu ya. Nah, flag ini nama package-nya adalah flag ini. Jadi kita import aja satu package baru yaitu flag. Nah, flag ini kayak apa? Jadi kalau contoh kita punya git ya, git dash version gitu, kita enter. Nah, ini adalah sebuah flag teman-teman nih. Contohnya juga kayak git h gitu. Nah, ini juga sebuah flag nih. Jadi flag ini kayak gini. Kita mau buat seperti ini. Ini gunanya buat apa? Nanti kita berguna buat interaksi antara kita sebagai si aplikasinya dengan si penggunanya, klien. Atau biasanya juga kita menggunakan ini untuk konfigurasi running aplikasi gitu. Contohnya kita buat sebuah version gitu ya. Lalu contohnya kita punya banyak versi ini di dalam aplikasi kita. Kita flag nih. Lalu kita panggil sebagai apa di sini? Tinggal kita pilih aja apakah dia string, ataukah dia boolean, ataukah dia integer. Contohnya kita pakai string ya gitu. Nah, di sini adalah namanya. Variabel pertama kita pakai nama. Nah, namanya ini adalah yang kita pakai nantinya, kayak misalnya git dash v. Nah, ini namanya adalah berarti v doang gitu. Contoh kita pakai misalnya namanya adalah v juga gitu ya. Lalu yang kedua, kita kasih default value. Default value-nya apa? Contohnya dia stringnya 0 gitu. Kalau di sini kita kasih nama misalnya v1.00 snapshot gitu ya. Ini contohnya kita mau buat ngebuild aplikasi gitu ya. Lalu kita minta versi berapa yang mau kita build gitu. Ini contohnya kita kasih dia default value snapshot. Lalu yang terakhir adalah kita kasih tahu penggunaannya untuk apa v ini. Misalnya untuk set value dari versi. Oke, untuk set versi dari aplikasi yang mau di running gitu ya. Nah, nanti ini akan tampil di mana? Nah, contohnya kita jalanin dulu ya. fmt printline gitu version ini. Jangan lupa ini karena dia sebuah pointer, kita pakai di reference tool. Kalau kita go run sekarang, go run main.go, dia akan menampilkan default value-nya. Nah, ini v100 snapshot. Yang mana nih default value-nya. Nah, terus yang ini tampilnya di mana yang ini? Nah, ini tampilnya di h. Kalau kita go run main.go dash h, ini akan tampil di sini. Tapi kenapa ini nggak tampil? Karena kita nggak ngelakuin parse gitu ya. Jadi kita harus ngelakuin dulu yang namanya flag parse kayak gini. Jadi kalau kita jalanin sekarang, nah ini muncul sekarang usage ini v gitu string. Nah, untuk set versi dari aplikasi yang mau di running, defaultnya snapshot. Nah, ini yang bakal tampil di sini. Nah, terus cara kita ngesetnya gimana? Kita set aja langsung go run main.go dash v. Nah, ini v ini adalah nama ininya, nama value-nya. Lalu kita kasih tahu value-nya apa. Misalnya v2.0.0 gitu. Ini value-nya ya. Kita enter gitu. Nah, v200. Nih, contoh biar lebih bagus tuh add running in version itu. Nah, contoh ya nih, contoh aja gitu. Lalu nah tampil gini, running in version v200. Nah, sekarang kalau misalnya boolean gimana? Boolean. Nah, ini boolean agak beda nih cara penggunanya. Misalnya is prod gitu ya, apakah dia sebuah versi yang production atau enggak gitu. Flag langsung bool, tipenya adalah bool, lalu is prod gitu.
defaultnya adalah false. Lalu kita di sini kita isi keterangannya adalah untuk set apakah aplikasi merupakan production gitu. Lalu di sini kita kasih tahu if gitu. If is prod-nya adalah sebuah production, fmt printline at running in production. Else gitu fmt printline at running in development tuh. Nah, kalau kita jalanin sekarang, kita clean dulu go run main.go, lalu misalnya versinya saya taruh aja kayak gini default, lalu is prod gitu. Kita kasih di sini misalnya sama dengan false gitu. Nah, ini bakal tetap development misalnya atau is for true gitu. Production is false. Nah, production juga is false juga. Nah, ini tetap ke production di sini. Padahal kita setnya di sini false. Nah, ini nggak bisa kalau dia pakai boolean, nggak bisa kita set kayak gini. Kita harus ngesetnya pakai sama dengan. Nah, running in development. Kalau kita true, nah ini up running in production. Jadi kayak gini. Sekarang kita bisa pakai boolean. Nah, ini banyak ya sebenarnya. Kita bisa juga pakai misalnya flag titik integer atau integer 64 gitu ya. Nah, terus di sini ada juga yang namanya flag string var. Nah, ini bedanya apa? Bedanya adalah kalau kita nggak pakai akhiran var, ini bakal ngembaliin, coba kalau lihat sini, dia membalikan sebuah string misalnya nih, string pointer stringnya. Tapi kalau kita pakai var nih, coba saya komen di sini, kita bisa gini, var misalnya version adalah sebuah string gitu. Langsung aja flag string var gitu, lalu version gitu. Nah, tinggal copy aja yang sebelumnya. Ini kita copy, kita paste di sini. Hasilnya gimana? Kalau kita coba cek, jalanin, hasilnya adalah nih, coba saya hapus di sini. Gua run. Nah, ini hasilnya sama ya, tapi balikannya dia udah bukan sebuah pointer lagi karena dia bakal naruhnya di sini. Jadi dari version ini bakal ngepas ke version yang atas ini. Jadi dia bukan ditaruh di dalam return value. Nah, ini return value-nya void ya, nggak ada isinya gitu. Nah, itu untuk string, bool, dan juga yang pakai var ini. Gimana kalau kita mau bikin custom gitu? Contohnya customnya apa? Customnya kita mau bikin array. Nah, gimana tuh caranya tuh? Karena kan nggak ada nih array. Ada nggak nih array? Flag array. Nah, ini nggak ada nih. Jadi kita bisa pakai contohnya gini. Kita bisa pakai flag namanya var. Nah, ini var ini kita mau taruh di dalam sebuah tipe yang namanya misalnya order config gitu ya, sebuah struct gitu misalnya ya, atau kita kasih dia sebuah integer gini. Nah, di sini kita harus pakai misalnya order config gitu ya, sama dengan order config. Nah, ini kita inisialisasi misalnya ya, contoh gitu. Lalu order config. Nah, pakai misalnya order config. Lalu usage-nya adalah set order configuration. Nah, ini bedanya ya. Kalau kita lihat di sini, dia tuh nggak ada default value. Adanya kayak gini. Coba misalnya nih. Kalau lihat dari sini dia order config gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sini dia error ya, teman-teman. Errornya kenapa? Karena untuk bisa pakai var ini kita harus mengimplementasi sebuah interface yaitu flag namanya value. Nah, ini kalau kita klik di sini dia punya dua method yaitu string dan set.
Jadi kita harus pakai dulu yang itu. Kita harus mengimplementasi interface itu. Jadi misalnya gitu, order config yaitu set, yaitu misalnya value string lalu error gitu. Kalau dari sini kan gitu ya, string lalu error, ini string lalu error. Lalu yang kedua juga kita harus mengimplementasikan metode yang namanya string gitu. Nah sekarang kita udah nggak error lagi teman-teman dari config-nya. Jadi kalau kita jalanin sekarang Goran ini contoh kita buat print line gini ya, order config callet gitu, Goran gitu misalnya. Nah contoh kita pakai order config gitu ya. Nah di sini name. Nah di sini dia bilang order config callet. Nah ketika ini order config ini kita isi, jadi ini bakal kepanggil, order config callet ini bakal kepanggil. Contoh kita mau buat config ini pakai koma gitu, misalnya order config misalnya warning, lalu juga log, lalu juga setter gitu. Ini contohnya adalah fitur-fitur yang kita aktifkan gitu ya, contoh ya gitu. Nah kita bisa di sini kita panggil misalnya values gitu ya, string titik split misalnya, split value-nya kita split pakai koma gitu. Jadi sekarang ini kita ganti di string ya. Jadi for v rank values gitu ya. Nah gini. Lalu sekarang kita bisa ngelakuin O sama dengan append v ini. Sekarang kalau kita coba jalanin, kita v ini. Kalau kita coba kasih dia print, fmt print line gitu, order configuration gitu ya, adalah order config. Oke. Nah ini kalau kita jalanin sekarang, nah app running in version, lalu app running in production, order configuration, warning, log, setter yang tadi kita set di sini. Oke, mantap ya soal flag. Terima kasih semua.